Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di pertemuan ibadah online. Kita yakin percaya Tuhan hadir menjumpai setiap saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa untuk siap menerima kebenaran firman. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kami adalah anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, telah ditebus oleh darah-Mu. Kami bersyukur pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami perhatikan sungguh-sungguh apa yang Roh Tuhan katakan. Lewat firman-Mu lah semuanya itu jadi. Kami yakin percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi semua yang mendengarkan firman. Jadikan kami semua pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri khotbah sahabat, tentunya kita belajar bagaimana Yesus yang menyatakan diri bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Apabila kita melakukan perintah-perintahnya, kita mempercaya Dia dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan Yesus dalam hidup kita. Dia adalah sahabat yang sejati. Dan minggu yang kedua di dalam khotbah seri sahabat, kita juga belajar 10 mutiara Amsal dan perihal sahabat yang dapat kita praktekkan dalam bersahabat dengan sesama kita, maupun juga teman dari kecil, maupun dalam tempat pekerjaan, maupun kelompok, maupun tempat pelayanan. Kita ditempatkan maupun di sebuah komunitas membangun persahabatan yang ada 10 mutiara Amsal yang sangat berguna, faedah bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar melihat dari kebenaran firman Tuhan, contoh di Alkitab, dengan judul Suara Pembalan, Ayub dan sahabat-sahabatnya. Di dalam kitab Ayub ada terdiri dari 42 pasal. Kalau kita membacanya dari satu pasal demi pasal, mungkin tidak lebih dari 2 jam kita akan menyelesaikannya. Namun, apa yang Ayub alami, maupun juga hubungannya dengan sahabat-sahabatnya, dalam ketika dia menghadapi penderitaan yang begitu amat, kita akan belajar bagaimana hubungan dia dengan sahabat-sahabatnya. Yang perlu kita contohi, ada yang perlu kita harus menjauhi. Mari kita belajar bersama-sama dari kitab Ayub. Tentunya satu buku terdiri dari 42 pasal. Itu tidak bisa diuraikan satu persatu dalam waktu yang singkat. Namun, saya akan memberikan gambaran bagaimana hubungan antara Ayub dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kita lihat di Ayub pasal 1, penjelasan tentang siapa Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita bayangkan pada zaman tersebut dan juga pada zaman sekarang, apa yang dia miliki itu juga sangat luar biasa. Dengan kambing domba yang begitu banyak. Dan dia termasuk orang yang saleh, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi rekod history dari Ayub sangat luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kita lihat di ayat 4 dan 5, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita lihat background dari kehidupan Ayub, di mana dia pribadi takut akan Tuhan, tetapi istri, anak-anaknya belum tentu ada seperti itu sikap posisi mereka.
Namun Ayub sebagai seorang kepala keluarga mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin anak-anaknya yaitu hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal ini anak-anaknya berpesta dari satu hari ke satu hari lain dan bergiliran dan sebagainya. Dan hidup seperti itu bisa saja mungkin mereka berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Itu yang dipikiran dari Ayub. Begitu pula kita sebagai seorang ayah, seorang pemimpin, kita rindu keluarga kita maupun jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan supaya mereka hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Apabila ada jalan-jalan yang serong, kita minta kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk meluruskan jalan dari kehidupan keluarga kita. Saat ini kita lihat di ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku, Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Kita perhatikan bagaimana dialog ini. Tuhan sangat bangga bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini sebuah kebanggaan dari Allah yang menciptakan manusia. Begitu pula kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan adalah kebanggaan dari Bapa di surga. Ayat 9 kita lanjut. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Dan iblis mereka-reka bahwa Ayub hidup saleh, hidup takut akan Tuhan karena semuanya beres, semuanya baik-baik saja. Bagaimana kalau dia tidak dapat apa-apa? Apakah dia tetap akan takut akan Allah? Inilah kisah Nabi Ayub. Kita akan melihat apa yang dia jalani, apa yang dia lewati. Sangat sulit dimengerti oleh sahabat-sahabatnya. Dan apa yang kita alami seringkali juga tidak mudah untuk dimengerti oleh orang-orang lain. Begitu pula kita juga tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang orang lain sedang alami. Penderitaan apa? Untuk itu sangat bijak apabila kita tidak meremehkan, mengecilkan permasalahan yang ataupun pergumulan yang seseorang sedang hadapi. Bahwa kita menguatkan, mendoakan mereka, memberikan mereka semangat, tetap berharap, tetap percaya bahwa Tuhan baik. Yesus lebih besar dari segala masalah yang ada. Semua pergumulan masing-masing, setiap orang berbeda-beda. Kita semua mengalami hal-hal, tantangan-tantangan dari musim yang berbeda. Namun Tuhan yang sama, Yesus Kristus, Dia tidak terlelap, Dia tidak tertidur. Dia adalah penolong kita yang sejati. Dia sahabat yang sejati, menghibur, menguatkan, dan menolong kita tepat pada waktunya. Kita lihat di mana iblis mencela ataupun mereka bahwa Ayub takut akan Tuhan karena punya maksud. Karena semuanya baik-baik, tentunya dia takut akan Tuhan. Bagaimana kalau sesuatu terjadi dalam hidupnya, apakah dia tetap akan takut akan Tuhan? Biarlah pertanyaan ini pertanyaan pada kita juga. Apakah kita tetap akan saleh, tetap hidup berkenan ketika kita diberkati? Ataupun ketika kita mengalami kesusahan, apakah kita tetap akan setia dalam suka maupun dalam duka? Kita di dalam tangan Tuhan, Dia yang membawa kita melewati lembah air mata. Dia juga yang membawa kita naik ke atas gunung. Semua lembah-lembah ataupun gunung-gunung, bersama Yesus kita melewati semuanya. Dalam setiap musim kehidupan, kita tidak mencela satu yang lain, tetapi kita mendorong satu yang lain. Ada yang sedang di atas, biarlah ingat kepada saudara-saudara yang sedang kesusahan. Saudara-saudara yang kesusahan tidak perlu minder, tidak perlu tawar hati, kecil hati. Ketika melihat saudara, teman kita, mereka sedang dikatakan diberkati secara materi, kesehatan, dan sebagainya. Biarlah kita belajar mengucap syukur dalam kondisi keadaan apapun, suka maupun duka. Yesus segala-galanya. Suka maupun duka, Yesus sahabatku. Kita lanjut di ayat 10.
bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi kita lihat bahwa iblis diberikan izin untuk melakukan sesuatu kepada Ayub di dalam proses perjalanannya, untuk menyatakan bahwa ternyata dia itu adalah tetap saleh dalam situasi kondisi apapun. Kita lihat dalam kisah ini, karena kita yang membaca, mungkin membaca kalau hanya sekedar membaca, kita tidak menangkap apa-apa. Tapi kita minta Roh Kudus memberikan kita pengertian apabila kita ada di posisi Ayub, bagaimana sikap kita. Apakah kita akan seperti Ayub, ataukah kita akan undur dari Tuhan, ataukah kita semakin datang mencari Dia di dalam kondisi situasi yang terpuruk sekalipun. Kita lihat di ayat yang ke-13. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, tadi tentang keledai, tentang lembu, ya, yang ada orang-orang Sheba yang menyerang merampasnya, ada perampokan terjadi, ya, seperti itu. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bayangkan, yang pertama tadi, ada perampokan terjadi, merampas hak milik dari Ayub. Dan yang kedua, ada orang yang datang memberikan kabar bahwa ada kebakaran terjadi atas memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Di dalam konteks kita, mungkin ada sebuah tragedi yang terjadi dari satu ke satu dan perihal materi. Rumah, pabrik, toko, bahkan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Di saat-saat kondisi seperti itu, satu berita ke berita yang lain yang sangat menyedihkan, dikatakan hal materi yang hilang. Bagi seseorang yang sudah bekerja keras, memiliki harta seperti itu, tentunya merasa sedih bahwa kenapa terjadi seperti itu. Tapi itu hanya materi yang bisa dicari lagi ataupun dihasilkan lagi. Kita lihat tadi ada dua orang, sekarang yang ketiga. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kastim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bayangkan, jadi ada 3 orang yang berbeda yang memberitahukan apa yang terjadi dengan harta benda dari Ayub. Kebakaran, dirampas, dirampok, dan semua ini. Dia menderita kerugian hal materi. Seseorang kehilangan materi, semua itu hal-hal yang sementara, yang bisa dicari kembali, bisa dihasilkan kembali. Kita akan lihat bagaimana sikap Ayub. Sementara orang itu berbicara, ayat 18, datanglah orang lain. Ini dalam waktu yang berdekatan. Bayangkan, satu, yang orang kedua, orang ketiga, dan sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya.
dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Materi yang hilang, yang habis. Sekarang anak-anaknya yang dia doakan, dan anak-anaknya semuanya tidak luput, dan mereka mati oleh karena dilanda oleh angin ribut dan sebagainya yang melanda. Dan hal seperti ini tidak bisa kita mengerti persis ataupun memahami apa di balik semua ini kalau apabila kita adalah Ayub yang sedang menjalaninya. Namun karena kita membaca Alkitab, maka kita mengerti bahwa di balik semua yang ada, Tuhan merancangkan yang indah di balik semua apa yang terjadi. Apa yang dialami, apa yang iblis kerjakan, namun itu seizin dari Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa jangan sentuh nyawanya dari Ayub. Karena ujian cobaan apapun tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita lihat bagaimana respon dari Ayub. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bayangkan apa yang dia hilang dari hal-hal materi, harta benda, maupun juga anak-anak yang dia sayangi. Hal tentang kematian sangat sulit untuk kita bisa memahami mengapa ini harus terjadi. Namun yakin percaya Tuhan Yesus baik setiap waktu. Tuhan Yesus berdaulat, berkuasa. Dia yang memegang kehidupan kita, hidup ataupun mati, yaitu di dalam Kristus. Konteks Ayub, kita nanti akan lihat bagaimana sahabat-sahabatnya hadir. Ya, kita akan lihat nanti di pasal yang kedua. Tapi pasal yang pertama ini kita perhatikan dulu bagaimana apa yang Ayub alami. Ini semua adalah sebuah bagian dari rencana Tuhan indah, sehingga dia menjadi emas yang murni, bahwa Ayub sesungguhnya memang takut akan Tuhan. Kita lihat lanjut di pasal 2 ayat 1. Kita fokuskan di pasal 1 dan pasal 2, nanti baru beberapa ayat di kitab Ayub lainnya. Ayub pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, ayat 3 ini sama dengan ayat 1 pasal 1 tadi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Iblis mencela, menuduh, mendakwa, menjatuhkan, mencelakakan. Karena dia adalah pencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun Yesus, dia adalah Allah yang hidup. Dia datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan, sesuai Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita lihat bahwa di pasal 1 Ayub sudah hilang harta benda dan juga anak-anaknya mati. Saat ini iblis tidak berhenti diam. Dia terus mengejar di posisi mana, di bagian-bagian mana yang bisa diserang. Kalau tadi sudah diserang harta benda dan anak-anak, saat ini dia akan diserang lagi dalam hal apa? Kita akan lihat di ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Ingat di mana Tuhan tidak izinkan iblis untuk menjatuhkan, yaitu mengambil nyawanya dari Ayub. Namun iblis akan menyerang, yaitu
sakit penyakit atau penderitaan secara fisik baginya. Kita lihat di ayat 5, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis selalu mau membuat skenario maupun konteks, membuat anak-anak Tuhan jatuh di dalam pencobaan sehingga mengutuki Allahnya. Namun kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Ayub tidak mengerti kebenaran ini. Namun kita yang membaca mengerti kebenaran bahwa Tuhan, bahwa Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan kita akan lihat di mana dia akan diserang dengan sakit penyakit yang sangat amat. Ayat 6, maka firman Tuhan pada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jangan sentuh nyawanya Ayub. Untuk itu, saudara terkasih, kita tidak takut akan kematian, karena hidup kita, hidup untuk Kristus. Kalau mati adalah untung, karena kita bersama Bapa di surga. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bayangkan seluruh tubuhnya, dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Ada bara, ada borok yang sangat luar biasa. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Meratap maupun juga tidak mengerti di balik ini apa yang sesungguhnya yang Tuhan rancangkan. Ketika kita hadapi liku-liku kehidupan, proses demi proses, ataupun dari satu tragedi ke tragedi yang lain, yang sungguh tidak ada jawaban. Hidup adalah seperti misteri, namun jawabannya adalah Kristus. Dekat dengan Tuhan kita tenang, mencari wajahnya, mencari perkenanannya, sebab Dia Tuhan yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia setia dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Itu yang bisa kita andalkan. Kebenaran firman-Nya, janji-janjinya, ya dan amin. Dia bukan Bapa pendusta, tapi Dia adalah Bapa yang adil. Dia yang membela, menolong, dan menyertai kita, sekalipun sesulit apapun yang dihadapi. Kita lihat di ayat 9, saat ini ujian yang berat dari materi, harta benda, maupun juga anak-anak yang mati. Saat ini juga tubuh yang dalam kondisi yang sangat terpuruk, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia diperhadapkan juga dengan istri yang ternyata tidak takut akan Tuhan, tidak setia ketika menghadapi ujian dan cobaan. Di ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ternyata istri dari Ayub tidak memiliki iman percaya kepada Allah Israel, Allah yang benar, Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Ayub dalam suka, dalam duka, dia tetap mempertahankan untuk hidup saleh, hidup berkenan pada Tuhan. Dia tidak mau mengutuki Tuhan Allahnya. Namun sebaliknya, istrinya ketika menghadapi ini, melihat apa yang terjadi, bukan mendorong menjadi sahabat yang baik buat suaminya, bersama-sama untuk datang mencari Tuhan, tetapi malah sebaliknya, dia mencela Ayub. Dia menyatakan bahwa masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Apa yang kamu alami tidak sebanding dengan kesalehanmu. Untuk itu kutukilah Allahmu dan matilah. Dan ini sangat menyedihkan. Orang yang terdekat, yaitu suami ataupun istri di dalam sebuah keluarga, tapi ternyata tidak mendukung, tidak menopang ketika masalah sedang dihadapi bersama. Hari-hari ini banyak perceraian terjadi, banyak percecokan terjadi oleh karena masalah uang, masalah kesehatan, masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, dalam semua menghadapi semuanya, mari mata hati kita tertuju kepada Tuhan, bersehati mencari Tuhan, merendahkan hati, dan hanya minta belas kasihan, kemurahan Tuhan, membawa kita melewati semuanya ini.
termasuk dalam hal saat masa pandemi ini. Ada keluarga yang isoman, ada keluarga juga yang mengalami kesedihan, ratapan, maupun juga hal-hal yang terjadi di dalam bukan hanya rumah tangga, tetapi keuangan, kesehatan. Namun percayalah bahwa bersama Yesus kita dapat melewati semuanya. Tidak ada pencobaan yang jauh lebih besar daripada kekuatan yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Di ayat 10 kita lihat bagaimana sikap Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa. Dalam kondisi yang terpuruk seperti itu, dia tetap menjaga supaya hidupnya berkenan dan tetap takut akan Tuhan. Nah, saat ini kita akan lihat bagaimana hubungan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Karena istri yang juga tidak mendukungnya, maupun anak-anak yang sudah mati, maupun semua harta benda yang lenyap, dan kesehatan yang begitu amat menderita. Dan kita akan lihat bagaimana ketiga sahabat Ayub yang mendengar kabar ini. Kita lihat di pasal 2 ayat 11. Suara pembalahan hari ini Ayub dan sahabat-sahabatnya. Ya, bagian pertama tadi saya lebih banyak tekankan kehidupan Ayub, kesalehannya di tengah-tengah penderitaan. Saat ini kita akan lihat bagaimana sahabat-sahabat Ayub. Ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Berarti mereka ada dari tempat yang berbeda-beda. Yakni Elifas, orang teman, berarti di wilayah di mana dia tinggal, ya, dia adalah orang teman. Dan Bildad, orang Suah, ada di lokasi yang berbeda. Serta Zofar, orang Naamah. Dan mereka adalah tiga sahabat Ayub. Ada tinggal di tempat yang berbeda, tapi ketika mendengar kabar kondisi keberadaan Ayub, mereka semua datang dari tempatnya masing-masing untuk menghibur Ayub. Mereka bersepakat mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ini adalah maksud yang sangat baik. Seorang sahabat yang sejati, dia akan membawa diri untuk mengucapkan bela sungkawa, menghibur sahabatnya yang sedang menderita. Dan ketiga sahabat ini, mereka rela berkorban juga untuk datang dari tempat masing-masing dengan kesibukannya masing-masing untuk mendampingi Ayub. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari-hari ini ada teman-teman kita, ada kenalan kita yang sedang menderita. Apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan? Mungkin tidak banyak, tapi kita bisa lakukan sesuatu. Dari doa-doa yang kita naikkan, maupun juga berkat secara jasmani yang bisa kita berikan, ataupun penghiburan, kata-kata penguatan yang bisa kita lakukan. Mari kita melangkah dan kita mau menjadi berkat. Kita lihat di ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, yaitu ketiga temannya, sahabatnya Ayub. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, tidak mengenal Ayub lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ini konteks adalah meratapi, merasa iba dengan apa yang terjadi dengan sahabat, yaitu Ayub. Ketika sahabatnya tidak mengenali Ayub dari jauh, karena Ayub dengan yang biasanya mungkin dalam konteks waktu itu dengan jaya-jayanya, dia mungkin menyambut teman-temannya dengan ini, dengan itu, ya. Namun dengan kondisi seperti ini, dia sangat merana, sangat-sangat amat terpuruk. Dan sahabat-sahabatnya sangat merasa belas kasihan bagi Ayub. Kita lihat di ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Seseorang yang mengalami penderitaan yang sangat amat berat, tidak ada kata-kata yang bisa dia keluarkan. Ada sebuah kepedihan, ketidakmengerti, mungkin ada hal-hal kekecewaan bahkan di dalam benak pemikiran.
Mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus terjadi? Dan dalam konteks Ayub, dia seorang yang saleh. Saya salah apa? Saya salah apa? Sehingga semua ini terjadi. Seringkali ini juga kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa semua ini terjadi? Memang ada sebagian yang terjadi karena keputusan yang salah, kebodohan-kebodohan seseorang, sehingga dia mengalami kesusahan-kesusahan yang tidak harusnya dia alami. Itu karena kebodohannya sendiri, kelalaiannya sendiri. Namun konteks Ayub bukan karena itu. Bukan karena kebodohan Ayub, bukan karena keputusan yang salah diambil oleh Ayub. Tetapi Ayub adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Dan yang dia alami, penderitaan yang begitu amat berat. Apa jawabannya? Mengapa orang-orang benar dan dalam kehidupannya juga mengalami sebuah tantangan-tantangan kehidupan? Tidak ada yang lain. Sehingga iman kita murni di hadapan Tuhan, bahwa kita takut akan Tuhan, bahwa kita tetap hidup menyenangkan hatinya. Sekalipun kondisi situasi yang sangat amat berat. Dan saat ini kita akan lihat setelah pasal 2, saya menghimbau saudara terkasih bisa membaca pasal-pasal berikutnya sebagai renungan dalam per hari. Membaca seluruh pasal Ayub. Sangat indah sekali. Kita mendapatkan mutiara-mutiara yang begitu dalam tentang hikmat dari Tuhan yang tak terselami. Sungguh dalam, sungguh luas, sungguh lebih tinggi daripada yang kita pikirkan. Dia yang berdaulat atas kehidupan manusia. Dia yang tahu rencana yang terbaik dalam hidup manusia. Hidup kita ada di dalam genggaman tangannya. Apa yang Ayub alami ini, dan kita lihat di pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan seterusnya. Saudara bisa membaca, bahkan hanya judul-judulnya saja sudah sangat memberkati. Di mana contoh di Ayub pasal 6, Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya karena apa yang Ayub keluarkan, unek-unek dalam hatinya, sharingnya, curhatnya tadi selama 7 hari. Ketika dia diam, sahabat-sahabatnya juga diam. Ketika dia mulai keluarkan semua isi hatinya, namun sahabatnya juga sesungguhnya tidak mengerti sepenuhnya apa yang Ayub alami. Memberikan komentar-komentar yang tidak pada tempatnya. Dan menurut apa yang mereka alami, yang mereka sampaikan. Dan ternyata apa yang Ayub alami tidak seperti yang mereka bayangkan. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Di Ayub pasal 7, judul Hidup Itu Berat. Temannya yang tadi ada Bildad, ada Sofar, dan juga ada Elifas, ya, sahabat-sahabatnya Ayub. Kita lihat dari judul-judulnya, contoh-contoh. Ayub pasal 8, Bildad membela keadilan hukuman Allah. Sahabatnya menyatakan bahwa ini hukuman Allah, keadilan, ada keadilan, bahwa hukuman Allah. Benar, itu benar sekali. Dalam masa yang Ayub alami, bukan itu yang Tuhan sedang berbicara. Tuhan menyatakan kedaulatannya, kasihnya, kesetiaannya dalam hidup hambanya yang tidak dimengerti oleh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya terus memberikan komentar, jawaban, perkataan-perkataan. Semuanya ini mereka sesungguhnya tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ayub sendiri yang sedang mengalami juga tidak mengerti apa yang sedang dia alami ini. Ayat pasal 10, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Pasal 11, anjuran Zofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat 12, Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ayat pasal 13, Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Pasal 14, setelah mati tidak ada harapan lagi. Ini ungkapan dari Ayub yang melihat dari kacamata keterbatasan manusia. Pasal 15, pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa, dan seterusnya. Saudara dapat membaca dari pasal demi pasal, begitu indah dalam percakapan satu yang lain, di mana Ayub yang sedang mengalami, kita menaruhkan diri kita di posisi Ayub. Dan juga kita belajar apabila kita adalah Ayub yang sedang menghadapi masalah yang sangat berat, bagaimana sikap kita.
Dan juga bagaimana dengan apabila kita sebagai posisi sahabat-sahabatnya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat untuk menolong, menghibur teman-teman kita, sahabat kita yang sedang mengalami penderitaan yang sangat amat berat yang kita tidak mengerti. Kita lanjut di dalam proses itu, ya, di pasal-pasal yang ada, baik Zofar, baik Bildad, baik Elifas, semuanya telah ungkapkan dari percakapan antara Ayub dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dan ada beberapa konklusi yang kita harus perhatikan. Elihu, salah seorang dari sahabat dari Ayub, dia merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Dia adalah yang termuda, dan dia juga menegur Ayub, dia juga menegur ketiga sahabat dari Ayub. Dalam proses perjalanan seperti ini, kita lihat bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub secara pribadi. Apa yang dia alami, sungguh indah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Allah, dan dia dibukakan matanya. Kita akan lihat di pasal 42 bagaimana sikap Ayub dari proses percakapan dengan sahabatnya, dan semua ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tapi waktu yang sedemikian yang dia lewati tidaklah mudah. Kita lihat di Ayub pasal 42. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Setelah lewati proses yang ada, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Banyak hal yang kita alami, kita tidak mengerti, tidak mengetahui, namun mari kita memiliki iman percaya Tuhan Yesus baik. Dia mengatur segala sesuatunya baik untuk kebaikan kita. Ayat 4, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tuhan berdialog dengan Ayub. Ayat 5, hanya dari kata orang saja Ayub mendengar tentang engkau. Aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sungguh luar biasa Ayub yang menjalani semua ini dalam liku-liku kehidupan yang kita jalani juga. Mari percaya ada waktu pemulihan bagi hidup kita. Sesulit apapun, percaya Tuhan sanggup memulihkan dan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang sudah mati, apa yang sudah habis, yang hilang, Tuhan sendiri yang memulihkan semuanya. Kita lihat di ayat 7, keadaan Ayub dipulihkan setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi apa yang dari sahabat-sahabat Ayub katakan, semuanya menurut mereka itu semua baik, tapi di mata Tuhan itu mendatangkan murka bagi mereka. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bayangkan, jadi ternyata teman-teman dari Ayub tidak berkata yang benar tentang Allah. Dalam kita memberi nasihat, memberikan penghiburan, kita perhatikan, kalau bukan Tuhan yang menaruhkan, kalau bukan Tuhan yaitu sesuai firman-Nya, kita lebih baik tidak berkata-kata. Karena itu lebih menyakitkan dan tidak menolong mengangkat beban sahabat kita
malah itu menjatuhkan, membawa mereka lebih terpuruk lagi. Kita lihat dua sisi, kita di posisi sebagai Ayub, ataupun kita posisi sebagai sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita harus bersikap terhadap teman kita, sahabat kita yang sedang mengalami hal-hal yang sangat terpuruk. Apakah kita menambahkan bebannya, atau kita mengangkat bebannya? Atau kita menghibur, menguatkan, atau kita mencela, menghakiminya? Apakah kita mengulurkan tangan? Apa yang bisa kita lakukan? Ataukah kita malah membebankan dia? Mari, dalam perjalanan kita, apakah kita adalah Ayub, mentaruhkan posisi sebagai Ayub yang sedang menjalani kehidupan yang sulit, ataupun sebagai sahabat-sahabat dari Ayub? Kita lanjut di ayat 9. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi hanya lewat Ayub, apa yang didoakan untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan dengar. Di ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Dan selanjutnya di pasal 3, di ayat 13 dan selanjutnya, bahkan Tuhan memberikan dia anak-anak yang sangat-sangat luar biasa, maupun laki-laki maupun perempuan yang tercantik, yaitu anak-anak dari Ayub. Apa yang sudah terhilang, apa yang sudah hilang, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan apa yang hilang, baik dalam hal kesehatan, baik keuangan, baik juga dalam hubungan. Percaya Tuhan setia dan Dia sanggup memulihkan. Jangan kita putus asa ataupun kecil hati. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana seorang sahabat yang harusnya lakukan di tengah-tengah penderitaan dari teman kita. Mari kita sedikit komentar, banyak mendengar, banyak berdoa. Kita empati dengan sahabat kita yang sedang mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi, kesehatan, ataupun rumah tangga dan hal-hal lainnya. Mari kita belajar untuk menangis dengan orang yang menangis, bersuka dengan orang yang sedang bersuka, sesuai dengan Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15 sebagai ayat penutup. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bila ayat ini sebagai penutup hubungan Ayub dan sahabat-sahabatnya, mari kita belajar untuk menangis dengan orang yang menangis, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Permasalahan masing-masing setiap kita berbeda-beda, unik. Bila semua proses yang kita jalani, tujuan akhirnya yaitu mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar lewat firman-Nya. Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tragedi kehidupan yang ada, yang tidak kita mengerti, misteri-misteri kehidupan. Kita percaya Allah yang berdaulat, Yesus Kristus Tuhan yang bekerja berkarya, indah, menjadikan semua indah pada waktunya. Mari, janganlah kita mencelah ketika seseorang mengalami penderitaan yang amat berat. Jangan menghakimi, tapi baliknya kita menguatkan, mendorong, dan berdoa untuk sahabat kita. Apakah kita menjalani dalam posisi sebagai Ayub ataupun sebagai sahabat-sahabat yang ada? Mari, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita semangat yang baru, kekuatan yang baru, menghadapi penderitaan-penderitaan apapun pergumulan yang kita hadapi. Bahwa Tuhan
tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Dia perhatikan dan dia sanggup dan dia mau menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan, Roh Kudus materaikan sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah kami ada di posisi Ayub ataupun sahabat-sahabatnya? Mari kami sungguh-sungguh merenungkan kembali dari kitab Ayub ini supaya kami mengenal Allah yang benar. Dalam perjalanan hidup sesulit apapun, jangan kami mencela sahabat kami, teman kami yang sedang menderita. Biarlah kami dapat menjadi berkat buat mereka yang sedang mengalami kesusahan hidup, supaya tetap tidak putus asa, tidak tawar hati, memegang kebenaran firman, hanya mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Tidak saling menghakimi, tidak saling mencela, tapi saling mengasihi dan saling menopang dan mendorong. Terima kasih Bapa, berkati maupun umat jemaat-Mu yang mengalami kesusahan hidup, beri penghiburan. Engkau kirimkan sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh sahabat yang sejati, maupun juga orang yang sedang dalam mengalami sakit penyakit, penderitaan, maupun masa-masa pandemi ini. Tuhan yang penyembuh, di dalam nama Yesus, kami akan percaya keadaan kondisi minus, Tuhan juga sanggup mengubah menjadi plus. Berkati pemerintah kami, berkati tanah kami, berkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.